I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate. Halo, selamat siang sahabat trader. Kembali lagi bersama saya, Rio Setiawan. Di dalam channel kali ini saya akan sedikit menjelaskan teman-teman tentang gold untuk 1 minggu ke depan, teman-teman ya. Nah, dalam video ini seperti bisa juga saya akan menjelaskan dulu video kita sebelumnya yang akan menjelaskan tentang SOY USD, bahwasanya di hari Kamis lalu kita membuat video untuk SOY USD itu bisa uptrend atau bisa naik. Nah, tujuan kita hanya TP pertama adalah 1860, TP kedua 1870. Kemarin kita bertujuan untuk naik sampai di dua area ini. Ini pertama, ini kedua. Dengan asumsi ini adalah flag pattern bullish, yang artinya dia di area sini ya, dia akan tetap naik ke atas, berhenti retest, naik ke atas. Ya, kita berasumsi seperti itu pada video kita pada hari Kamis yang lalu. Dan ternyata memang pada hari Kamis yang lalu dia sempat bullish, ya, dia sempat bullish ke atas ke sini. Tapi tidak mampu untuk break area 1845. Artinya di sini dia nggak mampu break, ini nggak mampu break, ini nggak mampu break. Artinya apa? Artinya candle ini tidak mampu untuk dia uptrend, ya kan? Tapi ternyata dia malah downtrend. Nah, ya teman-teman ya. Nah, di sini juga kalau teman-teman membaca deskripsi yang sudah kita buat, jika sudah running 100, ya kan, 100 sampai 200 pips, ya, teman-teman bisa menggunakan tingkat SL Plus atau BEP, ya, SL Plus atau BEP, karena memang dalam kondisi saat ini marketnya masih sangat sideways, sangat sideways seperti ini, apalagi ekonomi dunia lagi tidak membaik untuk saat ini. Makanya untuk emas sendiri pergerakannya akan cenderung untuk sideways di area-area situ saja. Nah, makanya teman-teman, kalau teman-teman membaca deskripsi di video saya sebelumnya, juga semua video yang saya buat juga saya selalu menyertakan deskripsi bahwasanya setiap kali running 100 sampai 200 pips gunakan BEP atau SL Plus, teman-teman ya. Nah, seperti itu. Nah, ternyata setelah kita entry di area sini sempat running sih 120 sampai 100 sampai 120 pips ke area sini, baru dia drop lagi ke bawah karena memang tidak mampu break area resisten. Nah, saat pada hari Kamis juga kan kita memberikan sinyal di area sini untuk eksekusi beli, ya, ternyata dia sempat drop di ke bawah sini. Nah, untungnya SL kita di 1822 di bawah sini. Nah, masih aman teman-teman ya, masih aman. Akhirnya terus dia naik kali ke atas dari Kamis itu. Nah, naik kali ke atas, tentu di area sini baru dia drop. Nah, kemarin juga di grup kami juga kami juga menyertakan ya, kita buy di area 1836 ya, dari situ 34 sampai 32 kalau nggak salah, saya lupa. Di area situ kita buy, ternyata dia drop ke bawah teman-teman, ke bawah sini. Nah, ya udah, kita akan memberikan eksekusi lagi, buy lagi. Jadi saya buy 2 kali. Di sini sekali, di sini 2 kali. Dengan tingkat SL yang sama, ya kan. Buy ini 1828 sampai 1825 area buy-nya dia. Nah, buy di sini. Nah, akhirnya saat dia naik ke area atas ya, saya langsung mengatakan cut profit. Yang buy kedua ini TP terakhir 1840. Nah, yang buy kedua 1840, TP-nya kita sudah TP yang buy kedua. Yang buy pertama kita langsung menggunakan cut profit. Karena dari sini ya, dari area yang saya buat ini di sini tidak mampu break. Ya, nggak mampu break. Artinya bisa jadi dia akan lanjut turun lagi ke bawah. Dan ini yang saya takutkan kemarin. Makanya saya menggunakan teknik yang buy pertama adalah menggunakan cut profit. Nah, makanya di sini tetap saya himbau di grup sinyal yang kami buat, tetap saya himbau supaya teman-teman juga bisa profit di situ. Tapi kalau misalkan dia terus naik ke atas,
ya. Naik ke atas ke sini, kita di sini udah cut profit, apakah kita masuk lagi? Nanti kita akan berikan sinyalnya. Nah, saat dia drop ke bawah ke sini, baru nanti saya berikan sinyal untuk buy di grup sinyal kami dengan TP yang sama di sini dan di sini. Nah, itu rencana yang sudah kita buat pada hari Kamis kemarin, ya teman-teman. Nah, berarti di grup kami juga bisa udah cuan sih, masuk di area 3 sini 33 sampai 35 kalau salah di sini. Terus yang kedua 28 sampai 25 area buy-nya. Di dua buy di sini. Buy yang pertama, buy yang kedua. Buy yang kedua TP di 40. Setelah 40, buy yang pertama kita cut profit di atas ini supaya aman. Nah, yang penting keduanya ini sudah cuan kita kemarin ya. Jadi 2 kali lipat cuannya. Ya, gitu ya. Nah, itu yang pertama. Dan kemarin juga hari Jumat saya memberikan sinyal, ya kan, memberikan sinyal itu area buy kita 24 sampai 1822 di sini. Nah, kemarin saya berikan buy di sini. 24 sampai 22 untuk area buy-nya kita dari Jumat itu dengan SL 1813. Nah, SL 13 di sini. Dengan TP 1830. Nah, 30. Kenapa kok di situ? Karena di sini ada resistennya dia. Ya kan? TP pertama kita udah kesentuh. Dan nanti di hari Senin juga kita akan mencari potensialnya dia juga. Nantinya dia masih akan cenderung untuk bullish. Nah, kemarin juga hari Jumat kita udah TP pertama di situ 1830 udah TP, karena memang hari Jumat tuh saya jarang banget trading di hari Jumat, makanya saya memberikan hanya satu sinyal saja di grup kami. Ya, makanya kita udah TP, kita biarkan. Teman-teman biasanya yang suka scalping ya, mereka ngambil buy di situ, turun lagi ke bawah, dia buy lagi, turun lagi ke bawah, dia buy lagi. Nanti ya yang suka scalping pasti ya tahu cara-cara seperti apa. Yang penting saya hanya memberikan satu arahan sinyal sampai di sini. Nah, itu ya. Dan kita udah TP di area situ. Lalu kalau kita lihat bagaimana Pak skenario untuk minggu depan. Ya. Kalau kita lihat skenario untuk minggu depan, teman-teman, saya nggak bisa langsung buka 1 jam ya. Saya biasanya menggunakan daily one dulu untuk saya cek. Nah, di sini karena TP ini sudah nggak berlaku, ya saya buang. Ya, saya buang. Ini juga saya buang supaya nggak menyulitkan saya untuk menggambar analisa. Nah, dari sini kan teman-teman melihat nih, saya mempunyai trendline warna kuning di sini. Ya, artinya apa? Artinya ini adalah area resistennya dia. Ya, area resistennya dia yang belum mampu mereka tembus atau belum mampu mereka lewatin. Nah, jadi yang artinya saat dia nyentuh area trendline ini, bisa jadi dia akan kembali drop atau mungkin naik lagi ke atas baru dia bullish. Berarti acuan kita kalau harga SAU USD mau bullish ada 2. Yang pertama adalah lewat area trendline ini, ya, berapapun harganya. Ya, itu yang pertama, lewat, silakan nyampe di sini nih, kalau mampu lewat terus dia turun ke bawah, ya kan, ternyata di area sini dia lewat, ya lewat di sini misalkan di harga ini. Berarti kita asumsikan harga SAU USD-nya atau harga emasnya dia akan bullish, ya, dia akan bullish karena udah melewati area trendline daily one ini. Dia akan bullish. Ingat, kalau daily one berarti penutupan 1 hari. Oke ya. Nah, dia akan bullish asumsinya. Oh, dia akan bullish. Ini yang pertama. Yang kedua, dia harus lewat ini dulu. Nah, berarti pertama dia harus lewat ini, ya. Oh, dia bullish nih. Berarti asumsi kita hanya bisa sampai di sini dulu. Hanya bisa sampai di sini dulu. Oke ya. Nah, lalu kita tunggu yang kedua. Jika yang kedua ini juga lewat, dia naik ke atas. Ya, dia naik ke atas, lalu dia break ke bawah ke sini. Nah, di sini kita asumsikan, oh, berarti dia akan bullish. Di sinilah teman-teman boleh mencari buy lagi. Nah, di situ teman bisa mencari buy kembali untuk dia akan naik ke atas tambah tinggi. Oke ya. Berarti kalau dia bullish, kita asumsikan ada 2 area. Area yang pertama yang di sini saat dia lewat trendline, mungkin dengan target sampai di sini. Area kedua adalah dia lewat yang nomor 2 ini, ya kan, lewat yang sini,
terus dia retest ke bawah, baru kita bisa buy. Nah ini, yang artinya dua area ini yang harus teman-teman perhatikan kalau kita mau mengeksekusi market untuk beli jangka panjang. Ya, jangka panjang seperti itu. Apakah minggu ini, Pak? Saya nggak bisa mengatakan tidak atau iya. Kenapa? Karena memang satu minggu ini kan marketnya benar-benar kacau ya. Benar-benar sadis banget di sini. Biasanya kalau nggak minggu ini, ya minggu depan, dia akan keluar area kotak ini. Nah, makanya saya nggak bisa mengatakan, oh minggu ini dia akan keluar. Tidak. Ya antara minggu ini atau minggu depan dia akan keluar. Jadi tetap pantau aja. Makanya tadi saya berikan dua area yang membuat teman-teman harga saham USD-nya bisa naik. Oke, yang pertama. Sekarang kita akan bedah untuk satu minggu ini bagaimana sih skenarionya dia. Kalau saya menyarankan satu minggu ini jangan bermain panjang, tetap bermain scalping atau jangka pendek supaya melihat beberapa potensialnya dia mau kemana. Yang pertama adalah seperti ini, yang kedua adalah lewat di sini. Kalau misalkan dia udah lewat di sini, berarti dia akan naik ke sini. Kalau misalkan dia lewat sini, berarti dia akan terus naik ke atas ini. Ya, potensial ini yang teman-teman harus pegang. Berarti satu minggu ini kita harus melihat dulu perkembangannya dia mampu lewat di mana nantinya. Makanya di sini saya menyarankan untuk scalping dulu, karena memang zonanya dia saat ini adalah zona sideways. Kita belum tahu nih apakah dia main-main dulu di sini, baru dia akan naik atau malah tambah turun ke bawah. Ya, itu yang harus teman-teman pegang di sini. Nah, berarti di sini satu minggu ini teman-teman harus mencarinya adalah bisa untuk mencari scalping saja atau jangka pendek. Amannya seperti itu. Dan jangan jangka panjang ya, karena cukup riskan. Oke, di Lewan udah kelihatan nih, dia candle-nya sideways. Nah, saya turunkan pakai di 4 jam. Oke ya, di 4 jam saya lihat di sini. Nah, seperti biasa, saat seperti ini, saya nggak langsung melihat area-areanya dia, nggak langsung melihat, oh ini bentuk pattern ini, pattern itu, tidak. Tapi yang saya lihat adalah bagaimana potensialnya dia membentuk support dan resistance dia. Nah, di sini saya akan menggambar dulu area supportnya dia ya. Nah, ini. Oke, saya menggambar area supportnya dia. Nah, support pertama dan support keduanya dia. Ya, nah ini. Pertama ya, kedua di sini. Lalu mungkin akan saya gambar yang ketiga juga di area sini. Nah, ini ketiganya dia di area sini. Tapi ya kita nggak berasumsi sampai di sini juga ya. Kita akan masih berasumsi sampai di sini aja. Kalau sampai di sini ya lumayan nantinya, ya. Gitu. Oke, ini hanya sebatas untuk gambaran aja. Ini paling bawahnya dia di sini. Ya, saya kasih warna biru aja supaya teman-teman juga. Nah, ini agak gelap lah ya. Oke. Nah, ini. Oke. Dari sini kita lihat asumsinya masih 1 dan 2. Nah, kita nggak tahu nih apakah dia langsung sampai untuk sini baru dia akan naik atau turun dulu untuk sini baru dia akan naik atau turun dulu ke bawah sini baru dia akan naik. Nah, kita nggak tahu. Berarti ada 2 skenario di sini. Ya. Oke, sekarang saya akan cari dulu area high dan area low-nya dia. Ya, high dan area low-nya dia. Oke, saya pakai ini adalah area Nah, ini area high. Ya. Lalu di sini adalah area low. Ya, saya ganti warna ya, teman-teman juga bisa memperhatikan. Nah, ini adalah high-nya dia juga. Nah, di sini high-nya dia ya. Terus di sini juga high-nya dia juga. Ya. Ketemu di sini area low-nya dia. Oke. Kita perhatikan ya. Nah, ini high-nya ya. Ini low-nya, ini high, ini low. Dan saat ini kalau kita lihat perhatikan dengan seksama, yang biasanya udah bentuk high, bentuk low, bentuk high, ya, terus bentuk low. Dan biasanya dia akan bentuk high lagi, bentuk high, dan mungkin dia akan turun bentuk low lagi ke bawah.
ke sini. Berarti ada kemungkinan untuk harga emas ini sendiri dia masih akan membentuk low, di mana low-nya di area sini. Inilah low-nya dia. Ya, berarti ini ada kemungkinan untuk high dulu terus bentuk low lagi ke bawah sini untuk harga SAU USD ini. Berarti kalau kita lihat dari 4 jamnya ada kemungkinan dia akan downtrend. Nah, ada kemungkinan dia akan downtrend dengan kita melihat price-nya seperti ini. Lalu dengan bantuan juga menggunakan trendline. Oke ya. Nah, ini dengan area trendline yang sudah saya buat di sini. Lalu untuk saat ini kan pertama nih udah nyentuh area support nih. Yang udah nyentuh area support ya, sempat mantul ya dia. Dan support ini cukup kuat ya, cukup kuat mantul. Nah, ada kemungkinan dia akan mencoba untuk mantul ke area sini dulu, trendline ini untuk high-nya dia. Setelah itu dia akan mulai drop ke bawah sini. Nah, untuk drop ke bawah sini. Nah, setelah di bawah sini, apakah kita langsung boleh buy, Pak? Jangan. Kita tunggu dulu area-areanya. Takutkan sampai di sini nantinya dia malah tambah drop lagi ke bawah. Nah, berarti nanti di sini tinggal tunggu aja potensialnya dia seperti apa. Nanti saya akan berikan sedikit gambarannya potensialnya seperti apa ya. Nah, oke. Sekarang teman-teman nanti kalau kita lihat bisa untuk mencari eksekusi untuk sell-nya dia nantinya. Ya, bisa mencari eksekusi untuk sell-nya dia nantinya. Nah, ini 35 sampai 39. Oke ya. Berarti untuk minggu depan ya, untuk minggu depan teman-teman bisa untuk mencari eksekusi sell-nya dia. Nah, ini saya hapus ya. Teman-teman udah tahu kan skemanya seperti apa? Nah, ini saya hapus. Saya pakai time frame yang lebih kecil, 30 menit. Nah, ini ya 30 menit di sini. Kalau kita lihat ya kan, kalau kita lihat harga untuk SAU USD-nya ya, dia akan masih bullish untuk Senin. Nah, ini dia masih akan bullish Senin. Dia akan masuk ke zona ini, baru ini dia akan drop ke bawah sini. Nah, dia akan drop sampai ke bawah sini. Oke. Jadi teman-teman kalau mau eksekusi untuk sell, nah tungguin ya. Ini aja 812 kita asumsikan di 812. Sorry. Nah, kalau teman-teman mencari eksekusi untuk sell, berarti tinggal tunggu aja, ya kan, tinggal tunggu aja di area sini. Di area 1839 atau 1835, teman-teman boleh mencari eksekusi untuk sell dengan SL 18 berapa ini? 48. Nah, 848 di sini. Ya, sekitar 100 pip lah untuk tingkat kerugiannya dia. Ya. Nah, ini. Teman-teman nanti bisa mencari eksekusi untuk sell di area situ, ini ya. Nah, bahkan di sini eksekusi sell-nya dengan TP sampai di sini. Oke. Nah, ya. Ini untuk eksekusi sell-nya dia, berarti teman-teman nanti bisa tunggu sampai dia akan naik ke atas sini. Baru sini nanti teman-teman bisa sell dengan SL di sini, TP sampai di bawah sini. Ya kan lumayan nih, itu 1:3. Ya kan untuk tingkat profitnya 100 pip untuk SL-nya dan 200 pips untuk TP-nya, 200 lebih lah, 200 lebih untuk TP-nya dia. Nah, di sini teman-teman nanti bisa untuk perhatikan ya untuk tingkat kerugiannya dia. Jadi untuk minggu depan kita akan fokus untuk jual harga goldnya ini ya, jual harga goldnya sampai di area sini dia naik ya, terus dia drop ke bawah. Nah, sampai di sini nantinya saat udah di sini, nah saat udah di area sini kita tunggu potensialnya dia. Biasanya di area sini nanti teman-teman bisa perhatikan area-area pembentukan double bottom di sini. Biasanya kalau dia udah drop dalam kayak gini, di area sini ada double bottom di M30 saya katakan ya, di 30 menit teman-teman nanti boleh mencari eksekusi untuk beli di sini. Nah, untuk eksekusi untuk beli nantinya di sini. Dengan target TP bisa sampai di area sini lagi. Nah, ada sini lagi teman-teman. Nanti akan saya update lagi pada hari Kamis ya. Pada hari Kamis akan saya update bagaimana potensialnya dia akan naiknya itu. Tapi untuk saat ini kecenderungannya dia masih akan mencoba untuk bearish, teman-teman ya. Masih akan sampai di sini, baru nantinya dia akan drop ke bawah sini. Ya, ini dia akan bearish. Nah, kalau kita lihat lagi di sini ya. Nah, di sini saya cek
seperti ini ya. Nah, mungkin ada kemungkinan untuk dia akan mencoba untuk bullish dulu. Nah, dia akan seperti ini nantinya. Kalau kita pakai trendline ya, akan seperti ini nantinya mungkin. Nah, seperti ini, dan seperti ini baru dia akan drop. Nah, akan ada hubungan seperti ini teman-teman. Kalau kita mengikuti arahan dari trendline ini sendiri. Nah, ya. Jadi ada kemungkinan akan bentuk seperti ini, yang 30-nya dia. Ya, akan bentuk pola yang seperti ini. Teman-teman nanti bisa perhatikan aja. Oh, ternyata dia mau naik dulu ke atas nih misalkan. Ya udah, biarkan aja dulu dia naik. Sampai di area sini baru kita mencari eksekusi untuk sell-nya dia. Ya, teman-teman, berarti area sell 1835 sampai 1839 dengan SL 1848 dengan TP 1812. Itu area TP-nya kita. Sebenarnya TP-nya bisa lebih jauh, ya kan? Masih bisa lebih jauh, tapi saya nggak berani untuk memberikan TP terlalu jauh, ditakutkan nanti dia berbalik arah. Nah, itu makanya di sini saya memberikan TP-nya agak saya dekatin dikit, ya kan? Kalau saya mengatakan sih masih bisa sampai 1805 dia turun, tapi bisa di sini lah. Oh, sorry, 07 dia di sini. Nah, bisa di sini, tapi saya nggak berani untuk memberikan TP di situ. Saya berikannya, saya naikkan supaya teman-teman juga bisa TP duluan aja supaya aman. Ya. Nah, ini skenario-nya untuk USD. Dia akan mencoba untuk bullish dulu ya sampai di sini, baru nanti dia akan drop ke bawah ke sini. Ya, karena memang skenario-nya masih akan cenderung untuk bearish. Belum ada potensial untuk bullish saat ini. Saat ini masih cenderung untuk bearish. Jadi di sini nanti teman-teman bisa mencari eksekusi untuk TP-nya dia. Ya, semoga dapat untuk minggu depan teman-teman ya. Dan itu adalah skenario-skenario yang harus teman-teman perhatikan di situ. Oke, teman-teman. Seperti itu aja untuk analisa gold atau Saudi USD ini. Semoga analisa yang kita buat bermanfaat, ya kan, bermanfaat untuk teman-teman semua di sini. Kalau memang teman-teman di sini semuanya merasa video kita yang saya buat bermanfaat, dan menurut teman-teman juga video yang kita buat merasa membuat kita profit, boleh teman-teman share link video kita ke teman-teman yang lainnya juga, ke grup Telegram teman-teman, ke grup Facebook teman-teman, atau ke grup WA teman-teman. Boleh di-share supaya semua teman-teman yang di sini juga merasakan bagaimana profitnya setelah melihat video kita kali ini. Dan jangan ini baik-baik, selalu cek kolom deskripsi. Di situ saya menjelaskan bagaimana rules trading yang saya berikan di sini. Nah, ya, baca di situ supaya teman-teman juga nggak salah. Jadi jangan hanya melihat videonya, tapi juga melihat deskripsinya. Saya memberikan deskripsi bagaimana saat market bergerak 100-200 pips, saya itu memberikan anjuran untuk gunakan BEP atau SL Plus, supaya saat market berbalik arah tiba-tiba kita sudah profit di situ. Ya, teman-teman. Nah, sampai di sini seperti itu aja analisa yang saya buat. Semoga bermanfaat dan selamat siang teman-teman, sehat selalu dan bye-bye.